Baik adik-adik, selamat pagi. Masih semangat? Masih. Oke, kita akan melanjutkan ke layanan yang selanjutnya yang tadi kakak jelaskan, yaitu layanan konseling kelompok. Nah, yang dimana dalam konseling kelompok itu kakak akan menjelaskan juga aturan atau asas-asas yang harus kalian ikuti. Yang dimana tadi juga kakak jelaskan, yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Masih ingat? Masih. Oke, jadi bersifat rahasia, tidak disebarkan atau disebarluaskan ke luar. Yang kedua itu sukarela, artinya kalian menceritakan permasalahan yang kalian alami itu dengan sukarela tanpa paksaan orang lain gitu. Jadi apakah dari kalian itu ada yang mempunyai masalah tentang kecerdasan atau inteligensi? Mungkin dari adik sini tidak ada. Oke. Bingung minat bakatnya apa? Oke, nggak ada. Nah, jadi kan adik siapa namanya? Bintang. Adik Bintang ini mengalami permasalahan yang dimana dia tidak mengetahui minat dan bakatnya. Nah, dari kalian apakah ada yang bisa membantu atau memberikan solusi, menawarkan terkait permasalahan temannya? Mungkin dari sini terkait permasalahan yang dialami oleh temannya, apa solusi yang mungkin atau bisa memberikan solusi ke temannya? Yang Mungkin bisa mencari bakatnya di mana, minatnya di mana. Oke, betul sekali ya. Jadi kalau adik ini kan mengalami minat, belum tahu minat dan bakatnya. Oleh karena itu betul sekali, untuk mencari itu gimana caranya? Untuk mencari minat dan bakat, untuk mengetahuinya. Oke, bagus sekali ya. Tadi adik ini menawarkan agar menggali potensi dalam dirinya, di mana dia menguasai sesuatu, mungkin bisa dicoba di sana untuk mengetahui minat dan bakat. Nah, selain itu dalam proses konseling juga ada yang namanya teknik konseling behavior. Tahu, pernah dengar? Jadi konseling behavior itu dalam psikologi itu dimana itu ada cara mengubah perilaku seseorang dari luar tingkah lakunya, itu dari tingkah laku yang negatif menjadi positif. Ngerti? Baik, kakak akan jelaskan sedikit mengenai konseling behavior. Nah, di sini dalam mengatasi permasalahan yang dialami itu, kakak menggunakan konseling behavior dengan teknik self management. Oke, jadi yang kakak jelaskan itu konseling behavior adalah sesuatu pendekatan di mana perilaku yang bermasalah dapat diubah melalui manipulasi lingkungan atau penguatan tertentu tanpa harus menggali masalah klien atau adik sendiri. Nah, sekarang tentang self management. Self management itu ada yang tahu? Tidak. Mengontrol diri. Self management adalah kemampuan individu secara sadar dan sistematis mengelola pikiran, emosinya, dan juga perilaku dalam rangka mencapai tujuan hidup yang diinginkan. Nah, dari kemampuan ini tidak hanya mencakup pengendalian diri terhadap dorongan emosional, tetapi juga mencakup kemampuan merencanakan, memotivasi diri, mengevaluasi kemajuan, serta menyesuaikan perilaku agar tetap selaras dengan nilai dan tujuan pribadi. Jadi self management itu mengontrol diri, artinya kalau adik mempunyai permasalahan yang tadi tidak tahu minat dan bakatnya. Yang pertama dengan konseling behavior, adik bisa menerapkan kehidupan atau cara hidup adik, mulai dari bangun, membuat buku harian. Kan itu mengontrol diri adik-adik untuk menyelesaikan masalah yang manajemen lagi
Jadi kalian bisa mengontrol diri dengan membuat catatan. Hari Senin pagi saya ngapain, terus siangnya ngapain, malamnya ngapain, paginya lagi ngapain, seperti itu. Nah, itu bisa adik terapkan dalam mengontrol atau mengatasi permasalahan yang adik alami. Karena seseorang yang mempunyai masalah dalam dirinya itu biarlah dia sendiri yang bisa menyelesaikannya dengan diri sendiri, dengan bantuan orang lain, seperti itu. Mungkin temannya mengasih saran, nah itu mau adik terima atau tidak, bisa seperti itu. Nah, setelah baik sekian bimbingan kelompok yang kakak berikan. Mungkin setelah mengikuti ini, bagaimana perasaan adik tadi setelah melakukan bimbingan kelompok dengan teman-teman dan juga kakak? Bagaimana rasanya setelah mungkin ada mempunyai solusi dan sudah tahu bagaimana yang akan yang dilakukan ke depannya, mungkin menyiapkan diri lebih lagi? Seru. Ya, baik. Terima kasih karena adik sudah tahu apa yang menjadi permasalahan dalam diri adik, dan juga adik sudah mengetahui solusi atas permasalahan yang dialami. Mungkin kita akan melanjutkan ke sesi konseling selanjutnya, itu konseling individu ya adik. Mungkin itu adik bisa kembali ke bangku dulu masing-masing. Nah, sekian pemberian layanan bimbingan kelompok pada hari ini, yang akan dilanjutkan dengan pemberian konseling individu.